welcome back to my channel. Kenalin, gue Salma, gue dari SMK PGRI School. Nah, di sini gue mau ngajak kalian sharing nih tentang apa sih itu stunting. Nah, coba kalian bayangin, 5-10 tahun ke depan kalian pasti akan mengalami sebuah pernikahan, di mana di situ kalian akan menjadi seorang ibu rumah tangga. Nah, apa sih tugas ibu rumah tangga itu? Tugasnya nggak lain adalah menjadi seorang istri dan seorang ibu. Nah, sebelum menjadi seorang ibu, kalian pasti akan mengalami sebuah momen di mana yaitu yang dinamakan kehamilan. Nah, momen-momen ini adalah momen yang penting dan berharga, di mana kita harus mempersiapkan semuanya dari kebutuhan sang ibu dan sang calon bayi. Tahu nggak fakta-fakta kasus stunting? Nih, dikasih tahu ya. Dari hasil riset studi status gizi balita di Indonesia pada tahun 2019 mencatat bahwa 27,67%, yang artinya 6,3 juta dari 23 juta populasi balita di Indonesia mengalami kasus stunting. Fakta ini menyebabkan Indonesia berada di urutan keempat negara tertinggi mencapai kasus stunting. Nah, sekarang kita sebagai remaja Indonesia, kita harus mencari terobosan bagaimana caranya agar menurunkan tingkat persen kasus stunting di Indonesia. Setelah gue kasih tau tentang fakta-fakta dari kasus stunting, kalian tahu nggak apa itu stunting? Nih, dikasih tahu ya. Stunting adalah permasalahan yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis pada awal pertumbuhan sang anak. Bukan pertumbuhan sih, kehidupan. Nah, kalian tahu nggak apa aja penyebab kasus stunting ini? Nih, dikasih tahu ya. 1. Usia perkawinan pertama. 2. Finansial yang belum stabil. 3. Psikologis. 4. Kesehatan. Kesehatan mencakupi 2 hal, yaitu sanitasi buruk dan terbatasnya layanan kesehatan. 5. Pengetahuan ibu yang kurang. Sekarang kita membahas tentang dampak-dampak dari stunting. Yang pertama, dalam jangka pendek, stunting menyebabkan gagal tumbuh. 2. Hambatan perkembangan kognitif dan motorik dapat menyebabkan anak tidak bisa memaksimalkan prestasi dalam hal akademis kecerdasan. 3. Tidak optimal ukuran fisik tubuh serta gangguan metabolisme, sehingga dapat menyebabkan anak sering jatuh sakit. Setelah kita membahas panjang lebar tentang stunting, sekarang kita membahas tentang penanggulangannya nih. 1. Memaksimalkan usia laki-laki di umur 25 tahun dan yang perempuan di usia 21 tahun. 3. Psikologis. Dalam ini kesiapan dalam mengasuh secara maksimal mulai dari awal hingga masa kehamilan. Yang terakhir nih ya, kesehatan. 1. Menjaga kebersihan lingkungan. 2. Mempersiapkan lingkungan yang sehat. 3. Rajin mengikuti posyandu untuk memantau tumbuh kembang anak. Yuk bersama mendukung pencegahan stunting agar anak Indonesia menjadi unggul dan siap untuk berkontribusi menuju Indonesia emas.